Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di mata kuliah Filsafat Hukum pertemuan ke-7, kita akan melakukan review materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 kemarin. Saya lihat untuk tugas T1 sudah mengumpulkan semuanya, lengkap, mahasiswa, tidak ada yang terlambat. Dan hari ini saya akan mencoba review materi terkait dengan filsafat hukum. Sekaligus saya ingin menjelaskan terkait dengan teknis ujian tengah semester untuk minggu depan. Jadi minggu depan untuk soal UTS akan saya share di link berikut dengan deadline pengerjaan UTS-nya. Terus kemudian setelah UTS nanti kita akan coba lebih aktifkan lagi diskusinya terkait dengan filsafat hukum. Kemarin di pertemuan 1 sampai pertemuan ke-5 kita baru mengulas tentang filsafat secara umum, tapi belum terlalu menyentuh secara spesifik filsafat hukum gitu. Nah, hari ini saya coba mereview materi sekaligus memberikan highlight atau memberikan pengantar begitu tentang filsafat hukum sebagai dasar pembentukan norma dan prinsip hukum. Seperti materi yang sudah saya kirim sebagai bahan review di Adlink, kawan-kawan bisa coba baca. Saya akan coba memberikan ringkasan pemahaman apa itu sebetulnya filsafat hukum sebagai dasar pembentukan norma dan prinsip hukum. Nah, kalau kita bicara soal filsafat hukum sebagai dasar pembentukan norma atau prinsip hukum, pada dasarnya itu memberikan penegasan teoritis bahwa hukum itu tidak dapat dipahami hanya sebagai perkumpulan atau kumpulan aturan yang sifatnya formal dan memaksa, tetapi sebagai hasil dari proses refleksi filosofis yang melibatkan antara lain nilai moral, rasionalitas, sampai dengan sisi kemanusiaan. Nah, hukum dalam perspektif demikian ini itu diposisikan sebagai sistem normatif yang tidak hanya berdiri secara netral, tetapi juga harus mengandung apa itu cita nilai yang menjadi dasar arah dan tujuan pembentukan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, filsafat hukum itu ditempatkan sebagai fondasi konseptual yang menentukan apakah suatu norma hukum itu betul-betul memiliki legitimasi tidak hanya secara yuridis, tetapi juga secara etis dan sosial. Nah, dalam kerangka pemikiran materi tersebut, filsafat hukum sebagai dasar pembentukan norma dan prinsip hukum. Pembentukan norma hukum itu tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai filosofis yang hidup dalam masyarakat. Indonesia ini kan menjadi konteks yang paling penting karena punya nilai filosofis yaitu Pancasila kan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, kemudian persatuan, demokrasi, sampai dengan keadilan sosial. Nah, nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar ideologis, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam proses legislasinya, interpretasi sampai dengan implementasi hukum tersebut. Artinya, dapat dikatakan bahwa setiap produk hukum itu idealnya tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga harus mencerminkan tentang nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nah, ini analisis ini kemudian memperkuat teori Gustav Radbruch begitu ya, yang memperkenalkan 3 nilai dasar hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 3 nilai ini dipandang sebagai satu kesatuan yang harus seimbang dalam sistem hukum. Tapi seringkali keadilan itu ditempatkan sebagai orientasi pertama atau orientasi utama. Karena tanpa keadilan, hukum tentu saja kehilangan makna moral. Tapi kepastian hukum juga tetap penting. Untuk apa? Untuk menjamin keteraturan dan stabilitas. Apa kemudian peran kemanfaatan ini? Untuk memastikan bahwa
hukum itu harus benar-benar berguna bagi kehidupan masyarakat. Nah, ketidakseimbangan antara ketiga unsur ini dikhawatirkan atau dapat menyebabkan hukum menjadi kaku dan tidak manusiawi atau bahkan menjadi alat kekuasaan yang menindas. Nah, sekarang kita ada di poin itu sekarang, bahwa hukum kita itu lebih condong pada kekakuan, ketidakmanusiawian, dan bahkan dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk menindas yang lemah atau menindas seseorang yang memang tidak sejalan dengan alat kekuasaan. Kalau bicara Rabu, tentu saja kita tidak boleh melupakan tokoh Hans Kelsen melalui pure theory of law atau hukum natural gitu kan, bahwa hukum itu adalah sistem norma yang tersusun secara hierarkis, memiliki validitas gurnon atau norma dasarnya. Kan Kelsen ini kan dia memberikan kejelasan bahwa struktur hukum itu sifatnya logis, sistematis gitu kan. Tapi ada keterbatasan di dalamnya. Keterbatasannya apa? Ada pemisahan hukum dari nilai moral. Di dalam positivisme hukum, sebetulnya tidak hanya berhenti pada positivisme hukum, tetapi kemudian bagaimana hukum itu dipandang dan hukum itu dilihat secara utuh dengan mengintegrasikan dimensi moral dan dimensi filosofisnya. Tokoh hukum Indonesia Sacipto Raharjo yang kemarin juga sempat kita singgung, saya coba review lagi tentang law as living system. Bahwa hukum itu tidak boleh dipahami sebagai teks yang kaku, tapi sebagai institusi sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakat. Maka dari itu, perspektif ini kemudian menekankan bahwa hukum itu harus responsif terhadap perubahan sosial, terhadap budaya, terhadap kebutuhan masyarakat, kebutuhan manusia. Makanya teorinya Sacipto Raharjo ini kan hukum progresif. Bahwa hukum itu harus responsif terhadap perubahan sosial. Hukum yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial akan kehilangan legitimasi dan tidak efektif dalam pelaksanaan. Faktanya, di lapangan sekarang, hukum itu tertatih-tatih mengejar ketertinggalan perubahan sosial. Harusnya hukum ada di belakang perubahan sosial untuk memberikan perlindungan terhadap segala perubahan sosial yang ada, begitu kan, di masyarakat, baik itu berupa tindakan atau perilaku, teknologi dan lain sebagainya. Tetapi nyatanya, faktanya, hukum tidak mampu memberikan perlindungan itu karena hukum jauh di belakang perubahan sosial. Nah, dari beberapa pemikiran ini kemudian dapat kita lihat bahwa filsafat hukum itu punya peran yang sangat penting, punya punya fungsi penting dalam beberapa tahap. Ada tahap pembentukan hukum, yakni tahap konseptualisasi, begitu kan, tahap legislasi sampai dengan tahap implementasinya. Nah, pada tahap konseptualisasi, filsafat hukum itu punya peran dalam menentukan arah dan tujuan hukum. Mau dibawa kemana ini? Pada tahap legislasi, ada nilai-nilai filosofis yang kemudian diterjemahkan ke dalam norma positif. Bagaimana kita menerjemahkan nilai-nilai filosofis yang ada di masyarakat ini? Misalnya, kita berpaku pada Pancasila, bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari melalui norma hukum yang positif. Sedangkan pada tahap implementasinya, nilai tersebut menjadi pedoman dalam penafsiran dan penerapan hukum. Untuk
agar tetap adil dan proporsional. Nah, di sini kita refleksikan materi tentang apa namanya filsafat hukum sebagai dasar pembentukan norma dan prinsip hukum, bahwa hukum yang ideal itu bukan hanya hukum yang sah secara formal, tetapi juga hukum yang punya atau memiliki legitimasi moral dan sosial. Bagaimana mengintegrasikan atau menggabungkan pendekatannya Kelsen dari normatif law gitu atau struktur normatif dengan Gustav Radbruch tentang nilai keadilan. Bagaimana Salcipta Raharjo menekankan dimensi sosial hukum atau perubahan sosial gitu kan. Ini dapat menghasilkan pemahaman bahwa hukum itu harus seimbang, rasional secara sistem, adil secara nilai, dan hidup secara sosial. Maka di sini perlu yang namanya fondasi filsafat hukum. Tanpa fondasi filsafat hukum, sistem hukum itu beresiko menjadi kaku, formalistik, dan jauh dari tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan bernegara. Jadi itu highlightnya mulai dari Gustav Radbruch, Hans Kelsen, Salcipta Raharjo sampai dengan bagaimana kita menafsirkan gagasan hukum sebagai filsafat hukum ini sebagai dasar atau fondasi pembentukan norma dan prinsip hukum. Kita coba refleksikan melalui artikel ini. Kawan-kawan bisa baca, terus kemudian tes 1 sudah dikerjakan, UTS akan dikirim sesuai dengan deadline nantinya. Kemudian setelah selesai UTS kita akan membicarakan kemarin yang belum saya sempat jawab begitu ya, terkait apa pentingnya filsafat hukum dalam mata kuliah hukum. Sebetulnya di awal saya sudah pernah mengirimkan materi tentang beberapa tokoh begitu ya, misalnya Ferry Irwandi dan sebagainya, tapi saya belum sempat menjelaskan. Minggu depan mungkin atau pertemuan setelah UTS saya akan mencoba menjelaskan bagaimana dialektika atau dinamika pertukaran ilmu pengetahuan melalui filsafat, khususnya filsafat hukum. Bagaimana kita memahami bahwa filsafat hukum itu sebetulnya adalah ilmu pengetahuan yang sangat penting karena dia merupakan dasar atau merupakan akar dari setiap cabang ilmu pengetahuan. Nah, isunya adalah tentang penghapusan jurusan oleh Kementerian Pendidikan begitu kan. Kemarin kan ada edaran dan sebagainya. Nanti coba kita diskusikan mengenai hal itu. Kita akan adakan kelas langsung begitu, dan saya akan mencoba mendiskusikan dengan kawan-kawan karena untuk beberapa pertemuan awal ini saya coba memberikan materi-materi dulu untuk kemudian di pertemuan selanjutnya kita diskusikan karena sudah ada bekal teori yang cukup begitu. Untuk selanjutnya setelah UTS kita akan coba aktif diskusi. Isunya tentang itu, bagaimana penghapusan jurusan-jurusan atau prodi-prodi khususnya soal filsafat. Ketika filsafat dihapuskan dari peredaran ilmu pengetahuan, apa dampaknya bagi dialektika ilmu pengetahuan di Indonesia ini, dan bagaimana dampaknya ke depan ketika tidak ada filsafat hukum atau jurusan filsafat hukum. Mungkin sintesisnya adalah karena filsafat hukum tidak relevan dengan tidak relevan dengan pangsa pasar. Tetapi kita coba diskusikan apakah di dalam bangku perkuliahan itu selalu outputnya adalah memenuhi pangsa pasar atau tidak, atau kita sudah keliru begitu untuk memahami bagaimana ilmu pengetahuan itu kemudian disalahartikan sebagai pemenuhan pangsa pasar, tidak sebagai proses dialektika atau sebagai proses mengasah pertukaran ilmu pengetahuan itu atau lain-lain.
Kita coba diskusikan itu dalam perspektif filsafat hukum ke depan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk review hari ini. Kemudian untuk UTS sudah saya jelaskan, untuk highlight pertemuan setelah UTS juga saya sudah sampaikan. Jadi kawan-kawan silakan membaca. Kemudian silakan berargumen nanti di pertemuan selanjutnya setelah UTS. Kita akan diskusikan soal itu. Saya akhiri perkuliahan untuk filsafat hukum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.